Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Arah Mata Belajar Sejarah dan Matematika. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 Sejarah Indonesia mengenai perkembangan kolonialisme Barat di Indonesia. Yang akan kita bahas di sini inti pokoknya adalah di Daendels dan Raffles. Kita mulai dari pembentukan Republik Batav ya. Republik Batav ini berdiri dulu karena adanya kelompok baru di Belanda yang menamakan dirinya Partai Patriot yang terinspirasi dari Revolusi Prancis yang punya semboyan liberté artinya kebebasan, kemudian égalité itu persamaan, dan fraternité itu adalah persaudaraan. Mereka ini kemudian mencoba menghendaki adanya kemerdekaan dan kesatuan di wilayah Belanda. Sayangnya pada tahun ini juga kemudian Prancis menyerang Belanda dan itu membuat Raja Belanda yaitu Raja Willem V kabur ke Inggris dan Belanda akhirnya dikuasai oleh Prancis. Kemudian Belanda dibentuk atau ada pembentukan Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Ini saudaranya Napoleon Bonaparte. Tahun 1799 VOC dibubarkan. Kemudian diurus oleh Dewan Asia, dipimpin oleh Gubernur Jenderal Johannes Sieberg. Sieberg mengutus dua komisaris, yaitu Nederburg dan Hogendorp, ke Nusantara ya atau Indonesia sekarang. Sayangnya keduanya ini memiliki pandangan politik yang berbeda. Nederburg ini berpandangan konservatif, ia menginginkan ekonomi VOC tetap dipertahankan, sedangkan Van Hogendorp ini liberal ya. Menginginkan adanya pemisahan antara urusan politik dan ekonomi, atau dengan kata lain bisa dikatakan adanya perbedaan pandangan imperialisme. Ada yang mengejar keuntungan semata, tapi ada juga yang punya pandangan bahwa untuk menguasai Nusantara harus diupayakan adanya peningkatan daya beli masyarakat pribuminya agar mereka dapat membeli barang-barang dari penjajah atau Belanda. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti yaitu pemerintahan Daendels atau nama lengkapnya adalah Herman William Daendels. Pada tahun 1806, Prancis yang menguasai Belanda waktu itu membubarkan Republik Batav dan membentuk Kerajaan Belanda. Raja Belanda waktu itu dipimpin sendiri oleh Louis Napoleon dan mengangkat Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia pada tahun 1808. Tugas Daendels hanya satu, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena pada waktu itu Inggris juga sangat menginginkan untuk menguasai Nusantara atau Indonesia. Dan Daendels dalam misinya untuk mempertahankan Pulau Jawa memunculkan atau membentuk kebijakan-kebijakan di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang pemerintahan. Di sini ada 5 yang saya bawakan. Ada pemindahan pusat pemerintahan dari pusat kota ke pedalaman. Kemudian ada Dewan Hindia dibubarkan diganti dengan Dewan Penasehat, membentuk sekretariat negara. Kemudian Pulau Jawa dibagi jadi 9 prefektur dan 31 kabupaten dan bupati dijadikan pegawai pemerintahan. Ini di bidang pemerintahan. Kemudian ada bidang hukum. Ini yang cukup diskriminasi ya. Karena di bidang hukum ini Daendels menerapkan hukuman itu berorientasi pada warna kulit. Pengadilan untuk orang Eropa atau orang kulit putih bisa dikatakan lebih ringan dibandingkan pengadilan untuk orang timur asing atau timur jauh. Ada orang-orang Jepang, kemudian Korea, Cina, ini ada di tengah-tengah, sedangkan hukuman paling berat ada di kasta ketiga ya, orang-orang pribumi atau orang-orang kulit hitam. Kemudian di bidang militer dan pertahanan ada beberapa yang fenomenal yang cukup banyak disebut, tentu saja adanya pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan, dari ujung barat Jawa Barat ya sampai ujung timur Jawa Timur yang memakan banyak korban
karena dilaksanakan dengan kerja rodi atau kerja paksa. Jalan ini juga disebut sebagai jalan raya pos. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mobilisasi logistik waktu itu. Kemudian ada penambahan jumlah angkatan perang, ada pembangunan pabrik senjata di Gresik dan Semarang, pembangunan pangkalan angkatan laut di ujung kulon dan Surabaya, kemudian ada pembangunan benteng-benteng pertahanan, dan terakhir adalah Dendels, itu meningkatkan kesejahteraan prajurit. Bidang ekonomi, diantaranya adalah Dendels mengeluarkan uang kertas, kemudian memperbaiki gaji pegawai, ada monopoli perdagangan beras, kemudian kontingenten dan variability leveranti yang merupakan kebijakan VOC dilanjutkan, dan adanya Pranger-Stelsel. Pranger-Stelsel sendiri adalah kewajiban bagi rakyat Priangan untuk menanam kopi. Di bidang sosial, Dendels jelas terlihat lebih kejam ya, bahkan dijuluki sebagai si tangan besi karena adanya kebijakan kerja rodi, terutama di Anyer Panarukan. Kemudian perbudakan juga sangat berkembang waktu itu. Dendels juga menghapus upacara penghormatan kepada raja atau pemimpin, pada sunan, sultan, dan sebagainya. Contohnya adalah Dendels tidak mau duduk di kursi yang lebih rendah dibandingkan raja, jadi harus setara waktu itu. Kemudian ada pembangunan jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda-kuda pos ya untuk mengirimkan surat atau pesan. Tahun 1811, Dendels akhirnya menyelesaikan masanya di Indonesia karena ditarik oleh Louis Bonaparte karena dianggap sudah berbuat optimal di Nusantara, dan bila dilanjutkan dikhawatirkan akan memperburuk citra Belanda di mata rakyat Nusantara bahkan dunia ya. Ada beberapa penyebab kenapa Dendels ditarik. Yang pertama adalah karena sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Jawa dan sering menimbulkan pertentangan. Kemudian administrasi pemerintahannya juga buruk. Dan terakhir adalah adanya penyelewengan kasus penjualan tanah kepada pihak swasta. Dendels sendiri nanti digantikan oleh Jansen, tapi sayangnya Jansen ini tidak secakap Dendels, tidak sehandal Dendels dalam pertahanan Pulau Jawa, dan akhirnya ketika diserang Inggris, Jansen harus takluk dan Nusantara jatuh ke tangan Inggris. Jadi tahun 1811 sampai 1816 akhirnya Inggris menguasai Nusantara. Nah, ini latar belakang kenapa akhirnya Inggris menyerang Belanda di Nusantara ya. Karena adanya Continental Stelsel, dan Inggris menganggap bahwa duet ya, antara Belanda dan Prancis ini membahayakan kekuasaan Inggris di Asia. Dan akhirnya diserang, Jansen tidak bisa berbuat apa-apa dan harus menandatangani sebuah perjanjian atau sering disebut sebagai kapitulasi tuntang yang ditandatangani oleh Jansen dari Belanda dan Auh Muti dari Inggris. Inti dari perjanjian ini adalah bahwa Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris atau Nusantara jatuh ke tangan Inggris. Dan Inggris memerintahkan Raffles sebagai gubernur jenderal untuk memimpin Nusantara. Bisa dikatakan Raffles lebih lunak dibandingkan Dendels. Di situ bisa dilihat dari kebijakan-kebijakannya. Ini di bidang pemerintahan adanya pembagian Jawa jadi 16 kekarisdenan, kemudian pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Kemudian di bidang ekonomi yang paling sering dibahas tentang Raffles adalah beliau memperkenalkan namanya sistem sewa tanah atau land rent ya. Sistem sewa tanah walaupun akhirnya nanti tidak berjalan sesuai rencananya. Kemudian kontingenten dan variability leveranti dihapus oleh Raffles. Di bidang hukum, Raffles bisa dikatakan lebih baik daripada Dendels. Kalau Dendels tadi berorientasi pada warna kulit, Raffles sendiri berorientasi pada besar kecilnya kesalahan, jadi lebih objektif. Di bidang sosial, Raffles jelas
terlihat lebih baik karena menghapus kerja rodi, menghapus perbudakan dan peniadaan penbank ya. Ini bidang sosial. Kemudian jasa-jasa Raffles juga sangat besar di bidang ilmu pengetahuan. Raffles menulis buku berjudul History of Java. Kemudian yang sering dibahas juga adalah Raffles menemukan bunga Rafflesia arnoldi atau biasanya dikenal sebagai bunga bangkai dan merintis kebun raya Bogor. Sayangnya Raffles harus menyudahi kepemimpinannya di Nusantara setelah adanya konvensi London tahun 1814. Isinya diantaranya adalah Nusantara dikembalikan kepada Belanda. Sebenarnya Raffles sangat enggan ya, sangat berat untuk meninggalkan Indonesia karena Indonesia sudah sangat memberikan banyak keuntungan kepada Inggris. Tapi kemudian Raffles benar-benar ditarik tahun 1816. Walaupun tahun 1818 Raffles kembali ke Indonesia dan menduduki pos di Bengkulu. Kesimpulan dari materi ini adalah untuk yang pertama, bahwa politik kolonial Belanda di Nusantara itu sebenarnya terombang-ambing antara dua gagasan, antara imperialisme modal dan dagang. Kemudian pemerintahan Daendels dan Raffles cukup berbeda dan bisa dikatakan Inggris yang walaupun 5 tahun bisa dikatakan memberikan dampak yang lebih positif daripada masanya Daendels. Demikian dari materi ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.